Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah dari salah satu nabi. Nabi tersebut adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak, ada yang sudah pernah mendengarkan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam belum? Wow, di mana kamu mendengarkannya? Mari kita dengarkan lagi ya bersama-sama dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kesabaran Nabi Ayub menurun pada salah satu anak laki-lakinya yang bernama Bishr. Bishr bin Ayub adalah lelaki yang istimewa. Ia sanggup bertakwa kepada Allah dan keimanannya sangat sempurna. Suatu ketika, raja yang memerintahkan kaumnya telah berusia lanjut dan berniat menyerahkan tahtanya. Sang raja mengumumkan kepada rakyatnya bagi siapa saja yang sanggup menerima 3 syarat, maka dialah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan ternyata hanya Bishr saja yang berani menerima syarat tersebut. Ketiga syarat yang diajukan oleh sang raja yaitu sanggup berpuasa di siang hari, mendirikan sholat di malam hari, dan sanggup untuk tidak marah dalam keadaan apapun. Setelah menyatakan sanggup menjalankan syarat tersebut, Bishr dinobatkan sebagai raja dan diberi julukan Zulkifli yang memiliki arti sebagai orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Zulkifli selalu berpuasa di siang hari, mengerjakan sholat di malam hari, dan tidak pernah marah sama sekali. Keteguhan iman Zulkifli membuat iblis tidak senang akan hal tersebut. Iblis mencari cara agar ia bisa membuat Zulkifli marah. Seusai zuhur, iblis menyamar menjadi seorang kakek dan menemui Zulkifli. Ia mengadu jika selama ini ia telah dianiaya oleh kaumnya. Raja Zulkifli pun meminta sang kakek untuk datang ke persidangan pada esok hari. Keesokan paginya, Raja Zulkifli menunggu sang kakek di majelis persidangan. Sang raja berniat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sang kakek. Namun, hingga waktu zuhur tiba, sang kakek tidak kunjung datang. Raja Zulkifli pun meninggalkan persidangan untuk beribadah dan beristirahat. Rupanya, sang iblis memang sengaja tidak datang di persidangan tersebut untuk menguji kesabaran Raja Zulkifli dan membuatnya marah. Sang Raja Zulkifli hendak istirahat. Tiba-tiba kakek jelmaan iblis itu muncul kembali. Kakek itu kembali mengadu nasibnya sambil menangis. Raja kemudian minta kakek itu untuk pulang dan datang ke persidangan esok hari. Setelah kakek itu keluar dari kamar, Raja Zulkifli pun beristirahat. Ia memerintahkan kepada pengawal untuk mencegah siapa saja yang berniat mengganggunya. Usaha iblis untuk membuat Raja Zulkifli marah ternyata gagal. Setelah diusir oleh pengawal, ia pun kembali menyusup ke dalam istana. Para pengawal merasa heran karena kakek itu bisa menyelinap masuk. Mereka pun sadar jika kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Setelah itu, mereka memperketat penjagaan di depan pintu kamar sang raja. Ternyata godaan sang iblis tidak mampu menggoyahkan iman Raja Zulkifli. Namun, tak lama setelah itu, kesabaran Raja Zulkifli kembali diuji. Ada sekelompok orang durhaka yang berniat mengancam keselamatan kerajaannya.
Raja Zulkifli kemudian minta agar rakyatnya untuk bersedia maju ke medan perang. Namun, seruan Raja Zulkifli tidak ditanggapi oleh rakyatnya. Rupanya seluruh rakyatnya takut akan mati, sehingga mereka tidak mau pergi berperang. Jika sang raja bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mati saat berperang, barulah mereka mau maju ke medan perang bersama sang raja. Saat itu, sang raja berdoa kepada Allah yang minta untuk perlindungan dan keselamatan bagi seluruh rakyatnya. Doa Raja Zulkifli dikabulkan. Mereka berhasil memenangkan peperangan tanpa ada satupun rakyatnya yang mati di medan perang. Setelah itu, Raja Zulkifli memerintah kerajaan dengan adil dan bijaksana. Hingga wafatnya, Raja Zulkifli tetap memegang teguh janjinya untuk selalu berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan tidak pernah marah. Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai orang yang sangat sabar hingga Allah pun memujinya dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Quran surat Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Itulah kisah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak, siapa yang tahu kita harus mencontoh apa dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam? Wow, jawabannya benar-benar semua. Anak-anak hebat. Jadi kita harus mencontoh tentang sabar, selalu menepati janji, selalu melakukan hal-hal baik dimanapun dan kapanpun berada. Terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan kisah dari Nabi Zulkifli bersama-sama dengan ibu. Apabila ibu punya salah, mohon dimaafkan ya anak-anak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.